Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengumpulkan kita di room Zoom meeting ini untuk melakukan presentasi mengenai topik yang sudah diambil yaitu strategi implementasi Asta Cita keempat dalam akselerasi kompetensi SDM dengan analisis isu global yang kita ambil yaitu kesiapan SDM ASN dalam menghadapi era artificial intelligence atau AI. Sebelum masuk pada topik pembicaraan yang telah kita ambil, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Fanya J. Nunai dengan NIP 2005-0626-2025-062-001. Selanjutnya, Nama saya Ayub Yoga Vivaldi Duka dengan NIP 1998062626 Saya Cantika Remi Simui dengan NIP 2005 0926 2025 062003. Saya Calista Akila Edelia dengan NIP 2006-0508 2025 062001. Saya Evgenius Denisius Mas Rangsihan Lalih dengan NIP 2005 0708 2025 061002. baik, sekian perkenalan anggota kelompok kami. Selanjutnya, kita akan masuk pada latar belakang mengapa kami mengambil topik tersebut untuk menjadi topik pembahasan dalam tugas presentasi kami. Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, membawa perubahan yang sangat signifikan di setiap elemen yang telah dimanfaatkan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, dan pelayanan publik. Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang sangat membantu seseorang maupun instansi yang sangat membantu untuk mengefisiensi waktu dan juga meningkatkan kualitas pelayanan. Namun perlu kita lihat di satu sisi AI ini juga menuntut kita sebagai SDM untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam menopang birokrasi pemerintahan, sekarang dibutuhkan SDM yang cepat beradaptasi dengan perubahan sehingga pembangunan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan birokrasi modern dan pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya, saya akan menyebutkan topik-topik yang akan kita bahas dalam presentasi ini, yaitu yang pertama, korelasi AI dengan Asta Cita keempat, yang kedua, tantangan AI dalam birokrasi pemerintahan, yang ketiga, tabel alternatif dan pemecahan masalah, serta yang keempat dan yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita lanjut pada topik, perlu kita ketahui isi dari Asta Cita poin keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih rekan saya, Fanya. Esensi dari Asta Cita keempat sangatlah jelas, yaitu membangun sumber daya manusia berkualitas demi melompatkan daya saing bangsa di kancah global. Di era transformasi digital saat ini, SDM bukan lagi sekedar pelengkap birokrasi, melainkan faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional. Hadirnya teknologi, terutama artificial intelligence, telah mengubah total cara dunia bekerja, cara kita belajar, dan yang paling krusial, cara kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan masif ini melempar tuntutan besar ke pundak kita sebagai ASN. Menghadapi era AI, kita tidak bisa lagi menutup mata. ASN saat ini dituntut melompat kompetensinya melalui berpikir kritis dan literasi digital yang kuat. Tantangan kita bukan sekedar bisa menggunakan teknologi, melainkan wajib paham betul apa manfaat dan risiko yang mengintai di balik penggunaannya demi melahirkan SDM yang unggul, profesional, dan adaptif. Di luar sana, negara-negara maju sedang berlomba memanfaatkan AI untuk mengguncang produktivitas dan efisiensi. Kabar baiknya, instansi pemerintah Indonesia juga mulai bergerak memanfaatkan teknologi ini demi mempercepat administrasi berbasis data. Akan tetapi, ada harga yang harus dibayar. Perkembangan AI yang super cepat ini membawa tantangan besar. Apakah SDM kita sudah benar-benar siap menghadapi perubahan pola kerja yang tidak pernah menunggu kita? Next. Sebelum melangkah ke pembedahan masalah secara mikro, kelompok kami melakukan pemetaan menggunakan metode mind mapping. Seperti yang kita dapat cermati bersama pada bagian mind map di layar, kelompok kami meletakkan transformasi dan tantangan adopsi AI di birokrasi sebagai poros utama. Dari poros ini kami menarik 4 cabang pemikiran strategis.
dapat dilihat di layar. Satu, yaitu tren adopsi teknologi kecerdasan buatan global di sektor publik. Dua, payung hukum nasional yang merujuk langsung pada mandat Asta Cita keempat. Kemudian yang ketiga, tantangan mendasar pada kapasitas SDM aparatur kita. Dan yang terakhir, resiko nyata dari sisi tata kelola keamanan informasi dan etika digital. Melalui kerangka berpikir makro inilah, kelompok kami secara bulat menetapkan dan mengerucutkan fokus analisis pada dua tantangan krusial yang paling membutuhkan penanganan mendesak di era digital ini. Kami mengambil poin 3 dan juga poin 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eugenius. Oke, terima kasih teman saya Kalista. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tantangan AI dalam birokrasi pemerintahan untuk menunjang pembangunan SDM. Dalam analisis isu yang lebih mendalam, kelompok kami mengangkat dua tantangan yang penting. Yang pertama ialah polarisasi kinerja atau dikenal dengan kesenjangan kompetensi, di mana kita harus mengakui bahwa saat ini terdapat jurang pemisah kapasitas yang cukup lebar antara generasi pegawai di lingkungan instansi pemerintah. Tidak semua aparatur memiliki latar belakang, fasilitas, ataupun kecepatan belajar yang sama dalam memahami serta memanfaatkan teknologi mutakhir. Seperti dalam kasus ini ialah artificial intelligence. Jika tidak diintervensi dengan strategi pelatihan yang inklusif, kehadiran teknologi ini justru dikhawatirkan akan memicu polarisasi kinerja, di mana pegawai yang bergerak sangat cepat, ada pegawai yang bergerak sangat cepat, dan ada beberapa pegawai yang akan sangat tertinggal. Tantangan yang kedua ialah mengancam stabilitas instansi dengan adanya masalah keamanan data dan informasi. Implementasi sistem berbasis artificial intelligence pada dasarnya menuntut adanya pertukaran data yang masif, yang secara tidak langsung memicu risiko cyber yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ancaman seperti kebocoran dokumen rahasia negara, manipulasi informasi, hingga kerentanan terhadap serangan phishing kini menjadi musuh nyata di ruang digital. Berdasarkan analisis kami, titik lemah dari sistem keamanan cyber ini seringkali bukan terletak pada kegagalan infrastruktur teknisnya, melainkan bersumber dari kelalaian internal atau faktor kesalahan manusia, atau yang lebih akrab dikenal human error. Kedua tantangan tersebut, jika tidak diantisipasi dengan baik melalui kebijakan infrastruktur, maka cita-cita transformasi digital justru akan berbalik arah menjadi bumerang bagi sektor publik. Kesenjangan kompetensi yang dibiarkan berlarut-larut, serta lemahnya pertahanan cyber, tidak hanya akan mengangkat laju peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan integritas birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan adopsi teknologi mutakhir ini berjalan tanpa disertai dengan semangat literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta penanaman etika pemanfaatan teknologi yang kuat di setiap aparatur sipil negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Cantika. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, isu yang kami angkat adalah kesenjangan kompetensi digital ASN dalam mengadopsi teknologi artificial intelligence atau AI. Isu ini terjadi karena pelatihan teknologi digital belum merata dan budaya belajar mandiri di kalangan pegawai masih rendah, khususnya di kalangan pegawai yang menghadapi transisi zaman. Sehingga pemanfaatan teknologi AI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi belum optimal. Untuk menyelesaikan isu krusial ini, kelompok kami merumuskan dua alternatif penyelesaian utama. Alternatif pertama adalah menyelenggarakan pelatihan sertifikasi kompetensi digital secara berkala. Tahapan yang dilakukan meliputi, yang pertama, memetakan tingkat literasi digital ASN dari tingkat dasar hingga lanjutan sesuai kebutuhan organisasi. Yang kedua, menyusun kurikulum pelatihan AI yang praktis, adaptif, dan sesuai dengan tugas jabatan masing-masing ASN. Yang ketiga, melaksanakan program workshop intensif dan uji sertifikasi keahlian digital resmi. Melalui program ini, diharapkan terjadi peningkatan indeks literasi digital aparatur secara terukur yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi digital resmi. Dengan demikian, ASN akan lebih siap menghadapi transformasi digital dan memanfaatkan AI secara efektif dalam pekerjaannya. Pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan program ini di antara lain Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Kepegawaian Negara, serta instansi tempat ASN bekerja.
Alternatif kedua adalah membangun budaya pembelajaran berkelanjutan atau lifelong learning melalui program mentoring dan komunitas belajar. Tahapan yang dapat dilakukan, yang pertama, mengimplementasikan program reverse mentoring, yaitu pegawai muda membimbing pegawai senior terkait perkembangan teknologi digital. Yang kedua, menyediakan platform e-learning mandiri yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh pegawai. Yang ketiga, memberikan apresiasi atau penghargaan bagi pegawai yang aktif melakukan pengembangan kompetensi secara mandiri. Melalui upaya ini, diharapkan terbentuk ekosistem kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi, sehingga kesenjangan kompetensi digital antar generasi dapat diminimalkan. Selain itu, budaya belajar yang kuat akan mendorong ASN untuk terus meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan zaman. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan alternatif ini meliputi Kepala Satuan Kerja, mentor internal, serta seluruh pegawai ASN sebagai peserta aktif dalam proses pembelajaran. Baik, isu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aldi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Lanjutan dari isu yang telah dijelaskan oleh saudara saya Cantika, yaitu resiko keamanan data instansi dan pelanggaran etika penggunaan AI. Penyebab dari isu tersebut adalah lemahnya pemahaman aparatur mengenai privasi data pada informasi publik dan ketiadaan regulasi dalam internal kepegawaian. Kami menyediakan dua alternatif penyelesaian. Yang pertama ialah peningkatan literasi keamanan cyber atau cyber awareness dan etika digital. Tahapan alternatif peningkatan literasi keamanan cyber antara lain adalah workshop berkala proteksi data sensitif dari ancaman kebocoran, kejahatan cyber, dan phishing. Yang kedua, penyusunan buku saku etika penggunaan AI dalam penyusunan naskah dinas dan pelayanan publik. Yang ketiga, simulasi uji ketahanan cyber internal secara berkala untuk mengevaluasi respons dari setiap pegawai. Hasil yang diharapkan dari setiap tahapan alternatif itu adalah minimnya insiden kebocoran data akibat faktor kelalaian manusia atau human error, serta meningkatnya akuntabilitas pada setiap aparatur sipil negara. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan alternatif-alternatif penyelesaian tersebut antara lain adalah BSSN atau Badan Sandi dan Cyber Negara, Kementerian Kominfo, tim IT, dan seluruh ASN yang berada pada instansi tersebut. Alternatif penyelesaian kedua yang kami tawarkan ialah penyusunan SOP keamanan informasi digital. Tahapan setiap alternatif antara lain pembaruan berkala kebijakan hak akses data sensitif berdasarkan jenjang kewenangan jabatan. Yang kedua, penetapan sistem autentikasi ganda atau multi-factor authentication atau MFA pada seluruh portal internal. Yang ketiga, pembentukan tim respons insiden cyber internal untuk mitigasi cepat jika terjadi gangguan sistem. Hasil yang kami harapkan ketika tahapan dari setiap alternatif ini dilaksanakan ialah tersedianya payung hukum internal yang kuat serta enkripsi data publik yang aman dan andal. Para pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelesaian isu tersebut antara lain ialah Biro Hukum Instansi, pimpinan tinggi, ahli IT, dan satuan pengawas internal masing-masing instansi. Dengan demikian, diharapkan ke depannya risiko keamanan data instansi dan pelanggaran etika penggunaan AI dapat diminimalisir. Berikut adalah selanjutnya akan ditutup oleh Fanya. Baik, terima kasih atas materi yang sudah dijelaskan. Dari materi yang dijelaskan, kami mengambil kesimpulan bahwa artificial intelligence atau AI sejatinya merupakan isu global yang bernilai netral, di mana di satu sisi dia membawa peluang emas sekaligus tantangan besar bagi arah pembangunan SDM di birokrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, harus adanya peningkatan kesiapan kompetensi, ketajaman kemampuan adaptasi, serta penguatan literasi digital. ASN bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah langkah penting dan mendesak dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan berdaya saing tinggi. Hal ini sepenuhnya sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Asta Cita poin keempat. Sekian presentasi dari topik analisis isu global yang kami ambil. Jika terjadi kesalahan dalam penyampaian materi, kami sampaikan mohon maaf dan terima kasih.